Jadi kiat pertama untuk memperoleh datangnya rezeki adalah kedekatan kepada pemilik rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh." Seandainya penduduk negeri ini beriman, bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Pasti sebuah kepastian janji dari Allah, akan kami buka seluruh pintu-pintu rezeki yang ada di langit dan yang ada di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalam ala khairi khalqih Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa atba'ih miyaumina hadza ila yaumi liqa'i. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Majelis Ta'lim Fajar Shadiq Madani Bapak Haji Yatim, semoga Allah beri ia panjang umur, kesehatan yang sempurna, serta seluruh jamaah, tokoh masyarakat, para orang tua, hadirin hadirat, Bapak Ibu yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita bisa silaturahmi, melaksanakan kewajiban ibadah sholat zuhur. Zuhur apa? Subuh ini. Saya lagi nyoba jamaah, konsentrasi apa enggak. Mudah-mudahan sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat teriring salam tercurah keharibaan junjungan Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, kita umatnya. Semoga senantiasa berada di bawah naungan syafaat beliau dari dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Manusia hidup butuh bekal, butuh rezeki. Walaupun Allah menjanjikan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk Allah hidup di dunia ini, semuanya rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jamin. Ada makhluknya yang mencari rezeki dengan susah payah. Ada yang mencari rezekinya dengan mudah. Ada makhluk Allah malah rezeki yang mencarinya. Untuk memperoleh rezeki yang Allah Ta'ala sudah janjikan, ada kiat-kiat
rezeki datang dengan mudah sekaligus membawa berkah. Yang pertama adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah, lebih mementingkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala mau kepada kita makhluknya. Nabi Daud alaihi salam pernah Allah Ta'ala pesan berkaitan dengan rezeki. Dalam hadis qudsinya Allah berfirman, ya Daud turidu wa uridu wa innama yakunu ma uridu wa in sallamta ma turidu ila ma uridu kapaitu kama turidu. Kata Allah, hai Daud, kamu punya kemauan, aku juga punya kemauan. Jika engkau lebih mengedepankan apa yang aku mau, aku juga akan mengedepankan apa yang kamu mau. Tapi jika engkau tidak mengedepankan apa yang aku mau, aku juga tidak mengedepankan apa yang kamu mau. Rezeki tetap kau dapat, tapi tidak mencukupinya. Tidak ada keberkahannya. Tiap hari keluar dari rumah, mencari usaha, mencari nafkah, tapi sebatas apa yang kau dapat dan lekas habis. Wa in sallamta ma turidu ila ma uridu kapaitu kama turidu. Tapi jika kau mengedepankan apa yang aku mau, akan aku cukupi segala apa yang engkau mau. Kemarin hari Senin, Selasa dan Rabu ada acara akbar di negeri kita yang tidak terekspos oleh media, mengenang kematian seorang yang rezekinya mudah. Bahkan beliau mendapatkan gelar dari orang-orang besar sebagai bendaharanya Rasulullah. Siapa dia? Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Simtud Duror. Lahir di sebuah desa kecil namanya Desa Kosam Hadramaut 1259 Hijriah. Setelah beliau mapan, beliau pernah memberi makan gratis untuk warga satu desa. Satu desa Kosam diberi makan gratis selama 3 bulan tanpa mengedarkan proposal, tanpa minta bantuan kepada konglomerat, hasil dari miliknya sendiri. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi jika ia sholat dalam bacaan tasyahud, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh,
langsung dijawab salamnya oleh Rasulullah. Waalaikumsalam ya Syekh. Kalau belum dijawab oleh Rasulullah, dia ulang lagi bacaannya. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jika belum juga dapat jawaban salam dari Rasulullah, dia ulang kembali. Tapi dalam keterangan biografi beliau, belum pernah dalam tasyahudnya enggak dijawab salamnya oleh Rasulullah. Selalu mendapatkan jawaban salam. Tidak hanya beliau yang dengar, tapi seluruh jamaah yang menjadi makmum ketika beliau jadi imam, semua mendapat suara jawaban salam dari Rasulullah. Maka kemanapun dia datang, dia pergi ke sebuah tempat, orang selalu berbondong-bondong untuk ikut menjadi makmum dalam sholat berjamaah. Tidak seperti kita dalam mendapatkan rezeki dengan susah payah, tapi beliau dapatkan dengan cara mudah karena kedekatannya kepada Allah dan kedekatannya kepada Rasulullah. Oleh ibunya berpesan, Ali, jika kau semasa hidup tak mimpi ketemu Rasulullah, kau bukan anakku. Maka Habib Ali berusaha untuk mendapatkan mimpi dengan Rasulullah dalam tidur. Sebab janji Rasul, siapa yang pernah dalam tidurnya mimpi ketemu dengannya, layali junnar, nggak bakal kesentuh api neraka. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Oleh ulama yang cukup ternama di daerah Pasuruan, di alun-alun Pasuruan ada masjid besar. Dikenal itu Masjid Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Saat terjadi gempa, itu menara masjid alun-alun Pasuruan miring. Warga yang berdekatan dengan lokasi masjid menghindar, takut tertimpa reruntuhan menara. Tapi oleh Kiai Haji Abdul Hamid, menara yang miring itu diluruskan dengan tongkatnya saja. Lurus kembali seperti semula. Makanya saya kadang kalau ceramah saya bawa tongkat, kalau ada jamaah yang miring biar saya lurusin. Kiai Haji Abdul Hamid memberikan statement untuk karomahnya Habib Ali. Kata beliau, kepada seluruh warga Pasuruan, Jember, Madura, jika ada perayaan Hari Besar Islam, peringatan Maulid, jika ada uzur, jika ada halangan, tak mengapa tidak hadir. Tapi kalau Maulid pas haulnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wajib datang. Karena Rasulullah datang di situ. Kemarin itu diperkirakan yang ikut duduk bersimpu mengikuti acara haul dan maulid sekitar 3 juta yang duduk. Belum yang di emperan toko, belum yang di pasar Klewer, belum yang di lobi-lobi hotel. Karena semua lokasi
penuh dengan manusia. Hotel-hotel bintang 5 di lobi 6 bulan sebelumnya. Hasil haul maulid kemarin itu peredaran keuangan selama 3 hari 200 miliar. Semua hotel penuh. Malah hotel Namira itu yang lokasinya berdekatan dengan acara. Selesai acara sebelum pulang itu warga pesan lagi buat tahun depan. Saya pesan lagi untuk tahun depan. Hotel Horizon Aziza. Ada satu kenikmatan, ada satu keberkahan yang enggak didapat di tempat-tempat lain. Saat di akhir acara itu ada pembacaan doa. Yang membaca spesialis. Orang yang bisa mengajak seluruh jamaah. Semuanya menumpahkan air mata dengan kesadaran dosa dan kesalahannya terasa diampuni oleh Allah. Hati itu seperti ditarik-tarik untuk mengakui kesalahan. Di tempat yang lain kita tidak jumpai itu, tapi di acara tersebut kita akan jumpai. Setelah air mata itu tumpah, menyadari kesalahan dan dosa kita, terasa pulang dari situ ringan. Itulah orang yang memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiat pertama untuk memperoleh datangnya rezeki adalah kedekatan kepada pemilik rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk negeri ini beriman, bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Pasti sebuah kepastian janji dari Allah, akan kami buka seluruh pintu-pintu rezeki yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi air hujan jika turun tidak menjadi kerusakan di atas bumi, justru menyuburkan tanaman-tanaman yang akan melahirkan rezeki buat manusia. Bumi pun demikian. Dia memberikan kenyamanan dalam kehidupan. Tidak khawatir dengan musibah yang kemarin terjadi di Cianjur. Di luar prediksi. BMKG tidak membaca gejala-gejala yang akan terjadi. Datang tiba-tiba saat jam istirahat, petani yang selesai bercocok tanam ketika pulang sedang kumpul dengan keluarga. Anak-anak sekolah pulang, terjadi musibah itu. Kepada siapapun, kalau sudah Allah Ta'ala kehendaki terjadi, tidak bisa menolak. Mudah-mudahan yang gugur, yang menjadi korban, Allah Ta'ala catat sebagai mati syahid. Keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, semoga Allah beri kesabaran.
Mudah-mudahan di balik musibah akan muncul hikmah-hikmah. Jamaah yang mulia, hadir kemarin waktu haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, hadir dari Jakarta Presiden Anies Republik Indonesia nanti 2024. Dia datang, jalan dari hotel ke lokasi acara, jauh. Dia jalan kaki, melewati jamaah-jamaah. Saya ditelepon, Buya bisa dampingi saya sarapan pagi di hotel ini, di tempat ini. Saya nanti ketemu di acara haul saja, Pak. Jadi pertama, kiat pembuka rezeki dengan mudah datang adalah meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun 85 ada seorang yang cukup beken namanya, cukup masyhur dari Magelang, dari Kudus. Namanya Mbah Mangli. Tahun 85 dia datang ke tempat saya. Dia melihat kubah masjid sedang dalam tahap penyelesaian. Dia panggil kiai, ini sampai tuntas butuh biaya berapa? Panggil arsitek, dihitung kira-kira tahun itu butuh biaya sampai tuntas 50 juta. Itu Mbak Mangli dengan menggunakan busana biasa, hanya menggunakan kaos. Sarung biasa cap gajah warna hitam. Kaosnya oblong, cap soang. Tiba-tiba dia keluarkan dari gulungan sarungnya itu 50 juta. Tahun 85. Begitu arsitek bilang 50 juta. Dia buka gulungan sarung 50 juta. Itu orang yang memiliki kedekatan kepada Allah. Saya menyaksikan, saya silaturahmi di bulan Syawal, masuk setelah sholat subuh dari Masjid Kudus tanpa informasi. Saya tanya penjaga rumah beliau, Mbah ada Pak Kiai. Saya masuk 100 orang, padahal tak ada informasi sebelumnya, tapi sudah disiapkan sarapan pagi untuk 100 orang. Saya datang, pohonnya menjelang masuk ke rumahnya itu jeruk masih belum masak. Tapi setelah ngobrol 2 jam, begitu pulang, Mbak Mangli bilang, jamaah yang datang dari Jakarta silahkan petik buah jeruk saya itu untuk bekal di jalanan. Silahkan petik jatah 1 orang 2 buah. Yang metik 2 buah itu semuanya manis. Yang metik 3 buah semuanya asam. Itu seorang yang namanya Mbak Mangli, yang kalau ke Jakarta punya tempat singgah di Buncit Raya. Kalau ke Jakarta dia singgah di Buncit Raya. Kebetulan mendapatkan pendamping istri di Buncit Raya untuk hadir di Empang, Bogor ketika Maulid, kemudian
di Condet Al-Hawi, kemudian di Kuitang, di majelis-majelis besar. Mbah Mangli ini nggak bisa dipoto. Kalau diambil gambarnya selalu tidak kelihatan dia. Yang lain kelihatan, tapi dia tidak nampak. Hasil jepretan fotografer zaman itu. Sulit mendapatkan gambar Mbah Mangli. Satu-satunya dapat diambil hasil gambarnya saat foto bersama dengan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, ulama Makkah. Ketika foto bersama, fotografernya minta izin sama Sayyid Muhammad supaya Mbah Mangli ini gambarnya bisa diambil. Sekali bisa diambil gambarnya waktu itu di Makkah Al-Mukarramah. Tapi setelah itu tidak lama kemudian gambar di foto itu hilang sendiri. Sementara yang lain masih ada. Kalau sekarang kita foto berebut, pengen lihat gambar kita. Ada orang yang tak bisa diabadikan gambarnya, tidak bisa dipoto. Itu seorang yang memiliki kedekatan kepada Allah. Saat saya silaturahmi, ada yang jemput untuk mengisi pengajian. Tapi oleh pengurus masjid, itu yang jemput ditelepon. Udah cepat balik, ini Mbah Mangli udah ceramah di sini. Orangnya masih di kediamannya, tapi Mbah Manglinya sudah ceramah. Ada kejadian-kejadian di luar nalar, karena memang Allah beri ia karomah-karomah. Karomah itu Allah beri karena istiqomah. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Keistiqomahan dalam beribadah, dalam membangun hubungan vertikal kepada Allah, akan datang karomah-karomah. Enggak perlu dicari karomah. Karomah itu datang sendiri, buah daripada istiqomah. Jadi salah jika orang cari karomah ke Gunung Kidul, ke Nyai Lorok Kidul. Salah, karomah itu yang milik Sang Pencipta. Dia akan beri kepada hambanya karena kedekatannya. Yang kedua, kiat untuk memperoleh rezeki dengan mudah. Setelah kepada Allah, yang kedua kepada orang tua. Kata Nabi, idza tarakal abdud du'a lil walidain fa innahu yanqati'ur rizq. Barang siapa yang melupakan doa untuk orang tua, maka sesungguhnya ia sedang memutus rezekinya. Anak yang di pagi hari mendapatkan redho orang tua, mendapatkan pula redhonya Allah. Anak yang di pagi hari mendapatkan murka orang tua, maka ia mendapatkan juga murka dari Allah. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keredoan Allah, kesenangan Allah bagi anak ada pada orang tua. Kemurkaan juga Allah bagi anak ada pada kemurkaan orang tua. Maka orang tua ini merupakan sumber rezeki yang kedua bagi anak setelah kedekatannya kepada Allah. Yang kedua, kedekatan terhadap orang tua. Jika orang tua sudah tiada, bakti masih terus, tidak habis, tidak putus, tidak selesai.
fi hayatihim wa ba'da mamatihim. Berbakti sama orang tua itu tak hanya saat ia masih ada, terus berkelanjutan sampai dia tiada dengan teknis yang berbeda. Jika orang tua masih ada, bakti anak sama orang tua. Andaikan orang tua hobi buah-buahan, yang paling ia suka duren, belikan duren. Sekarang ada duren namanya blackthorn. Durinya warnanya hitam, maka disebut black. Ton itu beton jika dijual eceran 570.000 satu beton. Nggak usah dipikirin, dengerin aja saya. Saya kemarin ceramah di rumah direksi PT KBN. Bapak Yanuar selesai ceramah di keluarganya khusus disiapkan buah duren blackthorn. Saya baru tahu kalau itu duren yang namanya blackthorn seri 17. Jadi ada seri-serinya. 17 dan 28. Saya makan hari Senin, baca doa ulang tahun, disiapkan duren blackthorn. Saya makan hari Senin, malam Jumat masih terasa enaknya. Ya Allah. Ya udah rasain yang saya ceritain aja. Sebab ini masih jarang di tempat-tempat biasa. Ada di toko-toko buah total yang besar. Seperti di perempatan daerah Blok M tuh ada. Saya udah cari dapat di situ. Saya mau bawa ke sini, orangnya kebanyakan, gak cukup. Orang tua kita menyukai sesuatu, beri. Itu sebuah pemberian yang menyenangkan dari si anak untuk orang tua. Kesenangan si orang tua menjadi doa buat anak. Banyak orang sukses, dia mengakui karena restu orang tua. Pak Habibie punya kemampuan bisa membuat pesawat teknologi yang luar biasa berkat doa orang tua. Berkat bimbingan arahan orang tua. Kita semua sebagai orang tua menginginkan punya keturunan yang baik. Tapi tidak semudah membalik tangan untuk punya keturunan yang baik. Ada orang tua yang sudah berusaha maksimal, tapi anak itu tidak menjadi apa yang diinginkan orang tua. Ada sebuah keterangan di kitab namanya At-Tuhfatul Mardiyah oleh Syekh Abdul Majid Ali Al-Adawi, dikatakan inna mra'atan kal musrifun ala nafsi wa ummuhu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar pamata min ghairi taubatin fahazanat ummuhu. Diceritakan ada seorang wanita punya anak laki-laki musrifun ala nafsihi. Itu anak sulit dikasih arahan. Itu anak sulit diberi nasihat. Itu anak keras kepala. Wa ummuhu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar. Padahal sang ibu tak pernah berhenti setiap hari memberitahu untuk
berbuat baik kepada Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Anak itu tidak bisa diarahkan orang tua. Pamata min ghairi taubatin. Seketika itu anak meninggal. Belum kelihatan kalau ia ada upaya untuk memperbaiki kesalahan. Fahazanat ummuhu, maka sedih itu orang tuanya. Sebandel apapun si anak, kalau ia meninggal dunia pasti kedua orang tuanya bersedih. Fara'aitu fil manam, si ibu dalam tidur bermimpi melihat anak wa huwa yu'adzibu, di alam barzahnya sedang disiksa. Bertambah sedihnya. Di hari berikutnya mimpi yang kedua, di hari ke-40, sebab ada keterangan jika salah satu anggota keluarga itu meninggal dunia sampai 40 hari ruhnya masih sering datang ke rumah itu. Mimpi kedua, sang ibu melihat anaknya dalam kuburnya itu fi hayatin hasanatin. Kalau mimpi pertama sedang menderita karena ada siksa, mimpi kedua suasana kuburannya itu penuh dengan kebaikan. Faqalat ummuhu, maka sang ibu bertanya, dengan apa kau dapatkan martabat azimah ini? Faqala, maka si anak itu menjawab dalam dialog mimpi kepada ibunya. Kata sang anak, marartu bi rajulin. Suatu hari lewat seorang laki-laki, mak, bu. Itu orang yang lewat di pemakaman membaca 1 kali sholawat. Dari 1 kali sholawat yang dibaca oleh seseorang yang lewat di tengah pemakaman itu, faqasama thawabaha alaina, pahala dari bacaan 1 kali sholawat itu Allah bagi-bagi pahalanya untuk seluruh penghuni kubur. Pahala tersebutlah yang membuat suasana kuburan saya, bu, jadi seperti ini. Maka setiap hari Jumat di Al-Bakri khotib menyampaikan khutbah. Dalam khutbah ada rukun khutbah. Salah satu di antara rukun khutbah adalah berdoa. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu seluruh kaum muslimin, mukminin yang sudah mendahului kita dapat kiriman pahala dari doa sang khotib. Dalam kitab Tanbihul Mughtarrin, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ada hikayat orang soleh mimpi melihat seluruh penghuni kubur keluar berebut sesuatu di gerbang makam. Tapi ada satu penghuni kubur yang duduk manis di atas makamnya. Ditanya oleh orang soleh, kenapa kau tidak berebut seperti teman-temanmu? Aku tidak perlu berebut karena aku sudah kaya. Dari mana kau kaya? Ana ghaniyun an dzalik. Aku udah kaya, nggak perlu berebut. Maka belum pernah kita jumpai di tengah kehidupan bermasyarakat ada orang kaya antri sembako, nggak ada. Yang miskin, yang berebut. Aku sudah kaya, nggak perlu berebut. Dari mana kau kaya? 5 kali dalam sehari aku mendapatkan kiriman dari anakku. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang dinanti oleh keluarga kita yang sudah ada di alam barzah.
Jika anaknya lupa mendoakan orang tuanya, maka dapat dari khotib seminggu sekali setiap Jumat. Maka kalau khotib lupa baca doa, langsung barakallahu li walakum bil Qur'anil Karim. Maka DKM mengambil kebijakan, memberikan informasi kepada jamaah karena kehilapan khotib kita tadi lupa salah satu rukun khutbah, maka akan diganti dengan sholat zuhur untuk menutupi kesalahan. Kalau kita pulang tanpa diganti dengan i'adah, dengan sholat zuhur, sia-sia Jumat kita. Maka yang kedua, pembuka pintu rezeki kedekatan kepada kedua orang tua. Yang terakhir, pembuka pintu rezeki yang ketiga dengan rezeki juga. Seperti tadi, pengurus masjid mengedarkan kantong amal. Itu untuk mengundang rezeki. Tak akan berkurang milik kita, justru semakin bertambah. Kata Nabi, mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad. Tak bakal berkurang harta yang kita miliki jika kita infakkan, jika kita belanjakan di jalan Allah, justru semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Sama dengan kita punya seorang anak perempuan, kita kuliahkan sampai selesai kuliahnya, diminta sama orang, Om, bagaimana kalau anak Om buat menantu saya? Kita kasih. Itu anak kita waktu diminta orang untuk dijadikan menantu dalam satu keluarga, kita kasih, kita berikan, kita didik sejak kecil sampai kuliahnya selesai, diminta maharnya, mas kawinnya, sebuah mukena doang kita kasih. Tapi itu anak yang kita kasih nanti bakal bertambah. Setelah ijab kabul, melewati waktu-waktu masa pengantin baru, itu anak kita lama-lama berkembang tubuhnya, hamil, lahir. Dari satu dapat cucu satu. Musim hujan berkepanjangan, hamil lagi 2. Besok Desember musim hujan. Maka sekarang banyak yang hajatan. Tuh, rezeki seperti itu. Jika kita kasih dari Allah, kita beri lagi di jalan Allah, bukan semakin berkurang, justru semakin bertambah. Mudah-mudahan Allah beri kita rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Untuk saudara kita di Cianjur, kita bacakan Fatihah, semoga Allah Ta'ala ringankan bebannya. Yang gugur, Allah Ta'ala jadikan mereka semua mati dalam keadaan mati syahid. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama'.
Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya aliman bima yakun ikfina syarra ma yakun qabla ma yakun hatta la yakun. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.